Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu permasalahan terbesar pada jalan di Indonesia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2017, besarnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor manusia, yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi sebesar 61%, faktor prasarana dan lingkungan sebesar 30%, dan faktor kendaraan itu sendiri sebesar 9%. Salah satu faktor yang tidak dapat dihindari adalah faktor lingkungan. Bentuk jalan yang harus disesuaikan dengan keadaan alamnya, terutama pada daerah berbukit, sehingga perencanaan jalannya dibuat menikung dan tidak sedikit yang menjadi tikungan tajam. Jumlah kecelakaan di tikungan jalan 1,5 hingga 4 kali lebih banyak daripada di bagian lurus jalan. Kematian dan kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tikungan berkisar 25 hingga 30%. Dari berbagai macam kondisi jalan yang ada, ruas jalanan tikungan termasuk pada jalan yang hanya memiliki sedikit proteksi keamanan, sehingga sering terjadi kecelakaan. Si pejam, sistem pintar mengatur tikungan tajam. Si pejam merupakan sebuah sistem yang terpadu yang berguna untuk meningkatkan keamanan kendaraan yang akan melalui tikungan tajam. Sistem ini sangat berguna di Indonesia karena di Indonesia memiliki bentuk geografis yaitu adalah dataran tinggi dan pegunungan, sehingga tidak jarang akan kita temui tikungan tajam yang akan sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Berikut merupakan bentuk desain dari si pejam. Yang pertama, adanya lampu peringatan dan kamera. Lampu peringatan berfungsi untuk indikator peringatan adanya kendaraan pada arah yang berlawanan. Sedangkan kamera berfungsi untuk mendeteksi kendaraan pada arah tersebut. Dan yang kedua yaitu adalah LCD peringatan. Yang ketiga adalah LCD peringatan kecepatan. Yang keempat, sensor kecepatan. Dan yang kelima, adanya palang pintu yang aktif jika terdapat truk yang sedang melintasi pada arah berlawanan. Pada kesempatan kali ini, kami membuat prototipe sederhana menggunakan Raspberry Pi, website, YOLO V4, dan Antares. Berikut merupakan hardware prototipe sederhana. Yang pertama adalah Raspberry Pi, yang kedua ada LCD peringatan kecepatan, yang mana di sini kita menggunakan data dummy. Yang ketiga adalah servo pengganti palang pintu, yang mana servo ini akan aktif bergantung pada nilai dari LED-nya. Sedangkan yang keempat, terdapat dua LED sebagai peringatan kendaraan yang berlawanan, yang mana jika kendaraan terdeteksi kendaraan berat, maka akan berwarna merah, sedangkan jika terdeteksi kendaraan kecil, maka akan berwarna kuning. Berikut merupakan tampilan dari website Sepejam. Pada website tersebut terdapat banyak data, yang mana jika kita lihat terlihat data kecepatan, total kendaraan berat, lampu, dan grafik jumlah kendaraan pada masing-masing lajur jalan. Pada website ini juga dimungkinkan untuk mengontrol konfigurasi dari Sepejam tanpa harus melakukan perubahan melalui hardware secara langsung. Demo prototipe. Pada demo ini dapat kita lihat bahwa LCD akan menampilkan data kecepatan kendaraan secara langsung, yang mana jika melebihi dari batas aman, maka akan menampilkan kata peringatan pada LCD tersebut. Jika terdeteksi adanya kendaraan, truk atau kendaraan biasa dengan object detection, yang mana pada kesempatan kali ini kami menggunakan video yang disimpan dan dianalisis dengan YOLO V4, sehingga jika terdeteksi truk pada arah yang berlawanan, maka lampu peringatan merah akan hidup dan servo akan aktif sebagai pengganti palang pintu untuk memberhentikan pengendara. Sedangkan jika hanya terdeteksi kendaraan kecil seperti kendaraan mobil atau motor, maka lampu peringatan akan berwarna kuning sebagai indikator untuk berhati-hati bagi pengemudi pada arah yang berlawanan. Dan jika data dari alat dapat dikontrol melalui interface dengan berbasis website. Data ini juga merupakan data real time, sehingga data dari alat dan data dari yang dilihat oleh klien dalam waktu yang sama memiliki nilai yang sama. Pada server sendiri kami menggunakan server dengan bahasa Node.js. Pada dashboard sendiri, pengguna dapat melihat banyak sekali data yang didapat oleh alat seperti data kecepatan,
status kendaraan, apakah terbaca ada kendaraan berat atau tidak, lalu total banyak kendaraan yang terbaca atau yang lewat, lalu status lampu pada alat tersebut apakah berwarna merah atau oranye. Baik, selanjutnya adalah simulasi untuk object detection. Di sini untuk lebih jelasnya kami menggunakan IDE Spider untuk melihat secara langsung, karena jika menggunakan Raspberry Pi komputasinya masih sangat rendah, jadi akan menyulitkan untuk proses perekaman. Jadi kami menggunakan di sini, jadi kita jalankan untuk proses object detection-nya. Nah, ini akan keluar output dari object detection-nya dan lalu dikirim ke Antares. Nah, bentuk dari object detection akan seperti ini, dimana akan terdeteksi adanya truk, lalu kendaraan-kendaraan seperti ini. Lalu setelah kita mendeteksi adanya kendaraan-kendaraan ini, kita akan mengirimkannya ke Antares. Nah, untuk Antares bisa kita lihat di website Antares, bahwa pada pukul 22.21 itu waktu sekarang, itu telah mengirimkan sudah mengirimkan beberapa data-data terbaru dari object detection-nya, yang mana ini akan terus bertambah sesuai dengan data yang diambil dari object detection tersebut. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari Takaja Team mengucapkan terima kasih.